Nah, bagaimana jika ada sebuah negara yang secara geografis berada di dua negara sekaligus? Ya, negara Turki. Là, mon peine, il vit mais par la peine. Il a Pada video ini, kita akan membahas analisis spasial dan kewilayahan negara Turki secara lebih mendalam. Jika Indonesia dikenal sebagai penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Turki merupakan salah satu negara paling strategis di dunia karena berada di antara dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Keberadaan Selat Bosporus dan juga Selat Dardanella, posisi ini menjadikan Turki sebagai penghubung perdagangan, budaya, dan politik internasional. Turki juga memiliki kondisi geografis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan penduduk dan juga perkembangan ekonominya. Kota-kota besar di Turki berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan serta industri. Oleh karena itu, negara ini menarik untuk dianalisis melalui pendekatan geografi regional. Bentang alam Turki didominasi oleh wilayah pegunungan dan daratan dingin. Kondisi topografi tersebut menyebabkan beberapa wilayah sulit dijangkau dan memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Turki juga berada di jalur pertemuan lempeng tektonik sehingga sering mengalami gempa bumi. Jika Indonesia beriklim tropis dengan 2 musim, Turki mengalami 4 musim lengkap, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan juga musim dingin. Selain itu, Turki memiliki sumber daya alam seperti batu bara, kromium, tembaga, dan marmer yang mendukung aktivitas industrinya. Turki memiliki beberapa sungai penting yang berperan besar bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi Timur Tengah, yaitu ada Sungai Euphrat dan juga Sungai Tigris. Kedua sungai tersebut berhulu di wilayah pegunungan Anatolia Timur sebelum mengalir menuju Suriah dan Irak. Keberadaan sungai ini sangat penting sebagai sumber air untuk irigasi, pertanian, pembangkit listrik tenaga air, serta kebutuhan penduduk. Populasi Turki tahun 2026. Tahun 2026, jumlah penduduk sekitar 80 juta jiwa penduduk. Dan mayoritas penduduk Turki beragama Islam. Namun, sistem pemerintahannya bersifat republik sekuler. Selain etnis Turki, terdapat juga etnis Kurdi yang cukup besar. Perekonomian Turki didukung oleh sektor industri, perdagangan, pertanian. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi sumber pendapatan penting karena Turki memiliki banyak destinasi terkenal seperti Istanbul dan juga Kapadokia. Salah satu pelabuhan terkenal di Turki adalah Haydarpasa yang berada di kota Istanbul. Selain transportasi laut, Turki juga memiliki Istanbul Airport yang merupakan salah satu bandara terbesar dan tersibuk di dunia. Turki juga menghadapi tantangan ekonomi berupa inflasi yang tinggi, melemahnya nilai mata uang lira, kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Turki berupaya memperkuat sektor industri, meningkatkan perdagangan internasional.
Kalau Indonesia sering mengalami gempa karena berada di jalur Ring of Fire. Ring of Fire adalah bertemunya lempeng-lempeng tektonik yang memicu aktivitas gempa bumi dan letusan gunung berapi. Turki juga mengalami hal yang hampir sama. Sebagai negara yang berada di jalur patahan aktif, Turki menghadapi risiko gempa bumi yang sangat tinggi. Pada tahun 2023, ketika gempa besar mengguncang wilayah Turki bagian selatan, menimbulkan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan pembangunan gedung tahan gempa, memperkuat sistem mitigasi bencana, serta memperbaiki kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Membangun kembali infrastruktur yang rusak agar aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat kembali berjalan dengan baik. Dari kajian ini, kita dapat melihat bahwa geografi tidak hanya mempelajari lokasi suatu wilayah, tetapi juga hubungan antara alam dan kehidupan manusia.